Solo, Jogja. Terus kita mau ngapain lagi sih, Ais? Selain itu kita bakal ngomongin apa sih dampak pembangunan tol Solo Jogja bagi masyarakat sekitar yang berada tinggal di pembangunan tersebut. Terus kita juga bahas tentang manfaat dari pembangunan jalan tol itu sendiri, terutama di daerah Klaten. Oke, tepatnya tuh di Desa Nolo Jayan, Kelurahan Sonopuro, Kabupaten Klaten. Kemarin bapaknya bilang nggak sih sebelum jadi tempat tol atau pembangunan tol itu tempatnya itu jadi tempat jualan mereka dan warga-warga sekitar. Iya, benar banget, Ais. Jadi di sana itu buat berjualan, tapi udah 2 bulan setelah penggusuran, jadi mereka tuh digusur, Ais. Yang berjualan itu digusur selama 2 bulan, dan 2 bulan itu mereka itu nggak punya penghasilan, Ais. Padahal waktu belum dimulainya pembangunan jalan tol itu langganannya itu banyak banget dan laris. Tapi setelah dibangunnya jalan tol itu mereka sama sekali nggak dapat pemasukan. Iya, Pak. Tidak ada pemasukan, Mbak. Sudah selama 2 bulan lebih. Seperti saya dulu, saya juga, Mbak. Kan saya jualan nasi goreng berdua itu. Waktu belum dimulai jalan, ya pasien saya, langganan saya banyak. Lah, biarpun terus di lokasi itu, jelas tidak ada pemasukan. Selama 2 bulan lebih. Padahal di kumpulan di balik desa gini, Mbak. Yang usaha-usaha itu yang punya izin usaha. Itu izin usaha ada ganti ruginya. Ternyata tidak ada. Saya juga punya izin usaha, punya, tapi tidak dapat. Padahal orang-orang sana udah minta kompensasi kepada pihak tol, tapi mereka nggak dikasih untuk kompensasi di sana. Iya, kalau saya tuh mereka nggak dikasih, cuma dia tuh dikasihnya ganti rugi atas rumah dan tanah yang kegusur itu. Tapi uang ganti ruginya itu kurang mengcover loh buat mendirikan rumah baru karena harga bahan-bahan bangunan pun naik. Angsal duit 500 juta. Dan itu kamu kan ini material bangunan itu juga naik harganya. Tapi untuk dikembalikan lagi beli tanah dan bangun itu tidak cukup, Mbak. Ya ketika kelihatannya itu besar, tapi dikembalikan lagi tidak cukup. Beli tanah dan bikin rumah itu tidak cukup. Jadi selain usaha mereka dan bangunan di jalan tol itu, apakah ada yang hilang juga seperti budaya? Oke, kalau budaya itu menurut bapaknya itu nggak ada yang hilang ya, cuma ada yang berbeda dikit aja masalah iurannya. Iurannya itu jadi lebih naik ya karena warganya itu berkurang. Oke, berkurang gara-gara warga-warga tadi kan Tapi gusur ya, gitu. Jadi masyarakatnya itu berkurang dan yang membayar iuran itu jadi semakin sedikit ya. Iya. Jadi iurannya naik gitu. Padahal pekerjaannya itu sampingannya itu hanya bekerja di sawah aja, jadi itu kurang cover buat kehidupan, juga kurang cover buat apalagi buat tradisi-tradisi. Dulunya tradisi kampung itu tetap, tapi kalau donaturnya uang itu Berkurang. jaga dinaikkan. Oh. Misalnya dulu cuma 25.000 jadi 40. Oh, yeah. Pokoknya supaya bisa ngelanjutkan tradisinya itu. Gitu. Istilahnya cuma di sawah, Oh, berarti terus ngerjani itu ladangnya tegalan sendiri. Oh, iya. Nah, jadi ya mau ndak mau banyak dan sedikitnya ya itu hasilnya, Mbak. Bangunan fisik rumah itu tuh keganggu, jadi getar-getar gitu gara-gara alat-alat berat dari pembangunan tol itu, Zinka. Sampai nggak bisa tidur ya katanya ya. Parah banget gak sih sampai nggak bisa tidur? Paling mengganggu saat itu polusi udara gara-gara debu buat pembangunan itu juga gak baik sih buat kesehatan guys. Jadi selain nggak bisa tidur, kamu kena asma guys. Iya. Terus padahal kita udah kena dampaknya itu ya warga di sana, tapi warga di sana tuh nggak berani untuk ngomong, untuk protes tuh nggak berani karena mereka nganggap tuh aku tuh rakyat kecil, jadi nggak punya kekuatan untuk protes gitu. Padahal itu tuh
itu juga udah ada sosialisasi, tapi di sana itu nggak nyinggung sama sekali tentang dampak-dampak buat wirausaha, buat fisik bangunan, buat kesehatan masyarakatnya di sana. Iya, justru mereka malah berfokus kepada pembagian uang. Ya, menurutku pembagian uang itu sebenarnya penting, tapi ada dampak-dampak lain yang juga penting selain uang tersebut. Dalam prosektor itu getarannya itu loh mempengaruhi dalam fisik bangunan. Kadang-kadang kalau tidak kuat, ya kita Retak-retak gitu retak ya, Pak, ya? selama proses itu juga. Selama proses mempengaruhi bangunan. Bangunan apalagi seperti bangunan saya itu sudah tua. Jadi rawan gitu ya Pak ya? Kalau kamu akan merasakan nanti kalau itu loh alat berat sudah Ya, aktif itu betul. dekat, Oh. walaupun malam terasa, siang ya juga terasa. Kalau tidak pernah tidak bisa tidur, seperti ada gempa itu loh. Kan? Selamat. Pencairan uang ganti rugi itu, tapi itu pencairannya tuh beda-beda ya, tergantung kesepakatan yang punya tanah itu. Jadi ada yang meleset, ada yang tepat waktu kayak gitu. Terus selain kalau misal ada yang meleset tuh, uangnya dipotong nggak sih Zin? Iya, karena uangnya itu dipotong itu buat uangnya itu dipotong buat pengacara sama buat uang tunggu. Uang tunggu itu kayak misalnya ada satu keluarga yang belum setuju, jadi nunggu dulu sampai satu orangnya itu setuju baru bisa dicairkan uangnya, walaupun uangnya itu terpotong. Satunya saudara belum tanda tangan itu dipending dulu. Dikasihkan ya itu di pengadilan uangnya. Kalau masih ada kendala dalam keluarga, Itu tidak mau tanda tangan. Akhirnya dan sebetulnya menerimanya 3M berapa ratus itu. Lah gandeng sudah selama 2 bulan terus nomor tiga untuk transaksi baru dicairkan, baru tanda tangan, uangnya tinggal 2 berapa katanya dikurangi untuk uang tunggu. Bank itu ya minta juga. Jadi kayak pengacara, kayak uang tunggu, jadi kurang. orang satu aja tidak berani ya mengeluarkan cair itu tidak berani, harus tanda tangan. Dari tol kompensasi tolnya itu udah sedikit ditambah Kena potongan, potongannya, jadi kayak masyarakat dan warganya tuh jadi makin tersiksa guys. Iya betul banget. Apalagi kalau hujan nggak sih jalannya Iya, itu jalannya Iya. hujan licin bisa menyebabkan kita nggak tahu kalau kecelakaan Kecelakaan gitu. Loh, makin kan guys. Dari informasi tadi nih, wawancara tadi nih, ada nih harapan dari bapak-bapaknya tadi. Harapannya tuh supaya pemerintah tuh mengembalikan lagi nih potensi-potensi usaha yang tadi kegusur akibat dari pembangunan jalan tol tersebut. Terus Ais, Wawancara terus ada diperhatikan lagi mitra-mitranya pertumbuhan usahanya untuk dikembalikan kembali, untuk menghidupkan kembali usaha yang dinikmati karena pembangunan jalan tersebut. Pemerintah juga diharapkan dapat membuat akses jalan untuk ke tempat usahanya. jadi intinya pemerintah tuh harus memperhatikan rakyat-rakyat kecil gitu ya. Iya, tidak hanya memikirkan ganti rugi untuk rumahnya, tapi juga harus memberikan ganti rugi terhadap usaha mereka yang sudah dilakukan sebelum ada yang membangun tersebut. Hidupkan warungnya dulu. Kalau pemerintah itu memikirkan orang kecil seharusnya dikasih peluang kerja itu. Kalau bisa untuk pemasukan itu ganti rugi yang Kemarin. nah itu kalau minta saya gitu bisa ndak bisa supaya hidupnya terjangkau itu gimana gitu. Selain itu Mbak, kalau ada warga seperti Bapak ini ya jualan, saya jualan. Nah ini sudah jadi, nah, supaya pemerintah memikirkan membuat akses untuk masuk keluar untuk itu loh. Yang terutama supaya kedepannya bisa kembali dari Kayak seperti biasanya, semula. ya, Pak. Gitu. Kalau buntu jalannya aksesnya akan masuk Sulit. Apa? Sulit Sulit. ya Pak. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa kita ulik-ulik di podcast kali ini. Aku Salma. Aku juga. Dan aku Ais. Oke,
undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.